Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur jika pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu 13 Desember 2023. Mari kita siapkan pembacaan kita dari Lukas 1 ayatnya yang ke-5 hingga 25. Sebelum itu mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam saat kami beristirahat. Hingga pada pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan hari yang baru untuk kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami secara khusus pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar dupa di situ. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya, dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa pelayanannya, ia pulang ke rumah. Dan beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama lebih 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah "Jangan takut,
doamu telah dikabulkan. Kesabaran ada batasnya dan kecewa itu manusiawi. Kata-kata ini sering kita dengar, bahkan sering kita mengungkapkannya sendiri ketika kita telah berusaha dan bahkan sudah berkorban untuk sesuatu yang kita harapkan, tetapi akhirnya gagal. Mungkin kita pernah kecewa ketika Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sangat kita harapkan, sementara kita sudah berusaha untuk hidup setia dan bersungguh-sungguh dalam melayaninya. Zakaria dan Elisabet disebut orang benar di hadapan Allah, seperti dalam ayat yang ke-6 berbunyi, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun, mereka harus mengalami sebuah kenyataan yang begitu pahit dalam hidupnya. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul, sementara usianya sudah lanjut. Mereka pun harus menanggung aib akibat kemandulan tersebut. Di kalangan orang Yahudi, mandul adalah sebuah aib. Akibatnya orang tidak segan untuk mencibir, menghina, mengolok, dan bahkan dikucilkan dari lingkungan mereka. Meskipun demikian, sebagai seorang imam, Zakaria tetap sabar mengalami kenyataan itu. Ia sadar bahwa kalaupun itu adalah aib, ia tidak akan mungkin menghapus sendiri aib itu kecuali memohon belas kasihan Allah. Dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-7 berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Dalam kesetiaannya, Allah menjumpainya untuk menjawab doa-doanya. Ia mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar sukacita. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Mari kita setia dalam iman dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita." Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami untuk tetap setia berpengharapan dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami saat ini yang mungkin sulit untuk kami lalui, tetapi biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami terus berpengharapan kepadamu, terus setia dalam doa-doa kami, dan kami percaya pada waktunya nanti Tuhan akan mengabulkan dan menjawab setiap doa-doa kami. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.